Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan saya Zuledi. Tentunya dalam membahas hal-hal yang fenomenal ya, yang kita ketahui semuanya. Cuman yang jadi masalah kebenarannya ya belum pasti. Jadi ya selalu yang dibahas. Oke, di situ eh, saya mendoakan siapa yang mendengarkan saya ngomong tuh, iya, saya doakan yang pintar makin pintar, yang kaya mudah-mudahan makin kaya, yang rezekinya mudah mudah-mudahannya makin mudah, yang maknya sayang mudah-mudahan semakin sayang, nang cantik makin cantik, nang ganteng makin ganteng, nang jahat nang jahat makin ganteng, senak nang jahat makin jahat, yang jahat makin ganteng. Tapi yang namanya jahatnya tidak ada di sebenarnya. Manusia bagus insyaallah, yang ciptakan bagus, cuman kadang-kadang ini kan relatif, pandangan orang ini relatif. Oke, di situ saya menulis judulnya perusak akidah. Perusak akidah tuh banyak di kita tuh, rumah-rumah dekat-dekat kita, dekat-dekat mah kita ya. Ih, kawan-kawan mungkin tetap suka nanya itu. Gitu. Jadi tidak asing bagi kita kan. Oke, merusak akidah tuh contoh-contohnya, saya sebutnya sebelum saya sebutkan contoh-contohnya tuh, saya ingin nak membahas akidah. Apa ya akidah kan? Mungkin kita ataupun saya pun sering memandahkan, oh akidah akidah akidah. Tapi ternyata artinya kadang-kadang kita kata tepatnya kadang-kadang kurang tahu kan. Oke, saya padahkan ya hanya Pak Ustadz saya pun bukan ahli dalam bidang itu juga. Cuman kita kan percaya kepada Ustadz. Akidah tuh keyakinan dalam Islam. Setiap keyakinan dalam Islam, ajaran Islamnya kita seyakin-yakinnya dengan ajaran Islamnya, berarti ya akidah. Akidah kita meyakini ajaran Islam gitu gitu gitu. Kalau gitu akan gitu, kalau gitu akan gitu. Ya dalam Islam ya namanya akidah. Ya jangan sampai dirusak. Kalau kita rusak akidah kita, berarti kita merusak agama kita. Kan ya, ya? Ya Pak Ustadz, tentunya kita harus copy paste omongan Pak Ustadz kan. Jadi gitu. Akidah ya keyakinan ya. Jadi jangan sampai keyakinan kita kepada agama kita ya mengurang ataupun sampai menyimpang. Ya ndak, jauhkan segala bala kan. Jauhkan segala bala, tak ampunnya dia. Iya. Oke. Itu baru kita masuk ke tema. Tema perusak akidah. Kita sebutkan lagi contoh-contohnya. Yang pertama itu yang sarang yang kerap saya jumpai, yang satu di sini ada lucu, ada aneh, ada tidak masuk di akal, ada apa lagi, tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan akidah ya kan. Contoh pun
bininya, belum laki-laki dah menikah, nah, tang 2-3 bulan ataupun 4 bulan bininya ya berisik. Nah, tahu kan berisik? Bukan berisik mukanya pelan, berisik momongan ya kan. Calon calon bayi. Katanya, mulailah lakinya dipantang eng. Laki mertuanya maksa-maksa. Kalau kau itu ini, lakimu tuh udah berisik, binimu tuh udah berisik. Kau tuh sebagai laki, ini, yuk catatnya, suruh catat aja, catatnya. Makanya satu, kau dan boleh minjamkan kayu. Kedua, ini catat banyak ya. Kau dan boleh motong ayam. Ketiga, kau dan boleh ngumpe. Kok ngumpe apa aja, motor ke apa ke, gerete ke. Nggak boleh. Pakai kau dan boleh macam-macam lah. Pokoknya suruh dan boleh. Nah Allah kan. Astagfirullah. Nah, ya saya nanya, iya setelah saya tahu apa yang diceramahkan oleh Pak Ustadz, yang dipadahkannya, yang asli lucu ya kan, sampai percaya seperti itu. Ternyata yang dibahasnya yang dianokkan masyarakat ya, nekwan kita kadang-kadang si an lalu be hubungan dengan agama kita, akidah kita ya. Lalu percaya yang iya kan, dari mana ya dapatnya be, dah digalik-galik Pak Ustadz yang dah beribu hadis, beratus yang dah Al-Qur'annya dah di luar kepala, maksudnya di dalam kepala, bukan di luar kepala, di dalam kepala dah ada. Jadi ndak ada kayak istilah iya kan, dari mana ya kan. Nah, saya tanya-tanya gitu, ternyata ada itu bertantangan, itu merusak akidah kita katanya. Lalu kita percaya dengan lagi ya, kita kembalikannya kan, kita bicarakan kepada kebenarannya ya kan. Ada ke memang orang yang kayak, kalau saya tanyakan nih, kalau memang seandainya terjadi hal iya, kita yakinnya seperti iya, boleh motong ayam. Kalau eh, anakmu lahir pas anak bernapas ataupun entah tinggi apa, cacat apa, iya keyakinan yang ndak ada dalil, iya yang ndak ada ajarannya, iya mau seakidah kita, sedangkan kita itu eh, berjanji dalam Islam kan, kita masuk Islam harus mengikuti peraturan-peraturan Islam, aturan-aturan Islam, kayak keyakinan Islam. Iya ndak ada. Nah, walaupun seandainya kebetulan pemerintah, iya iya prasangka buruk kita ya terjadi, kata Pak Ustadz, sesuai dengan hadis qudsi, dalam hadis qudsi Allah padahkan, kalau kita berprasangka buruk, kalau aku tuh gitu, ala anakku gitu, iya Allah izinkan. Nah, tapi nya Pak Ustadz yang tak boleh, kok Ustadz takut lah melanggar iya. Kadang-kadang orang takut. Saya sih kawan saya kan, ndak saya nak nyocok tuh, ya kan. Kalau ada boleh pakai mertuaku nya. Jadi ndak ngape. Sedangkan Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, biaralah menafkahilah istrimu, ya kan. Sedangkan kerajaannya nyocok. Nak kerja di mana selama 8 bulan, selama 9 bulan istrinya berisik ya kan, kerja di mana ya kan? Lah kayak nak kerja di bengkel. Dah boleh ngumpenya. Oh Allah. Dah ambisi kerja di bengkel. Lah kayak nak kerja di tempat ayam, motong ayam tak bolehnya ya Allah. Jadi seandainya boleh. Jadi Rasul Allah membolehkan, lalu kita tidak membolehkan. Yen muat hukum seorang. Muat hukum seorang ya Allah. Tahu nak kita hukumannya muat hukum seorang? Ya menantang Allah sampai memusuhi Allah, karena hukum kita lalu ngade-ngade gitu. Allah membuat hukum itu, kita membuat hukum itu. Ya kita harus diluruskan. Jadi harus ngikut aturan Allah. Nah, gitu. Mungkin ya Pak Ustadz kan.
Mungkin ada kebetulan terjadi seperti ye. Karena gitu, bukan bukan arti dalam kita mempercayai ye. Contoh pun laki bini lagi hamil nih, lagi hamil, tiba-tiba dia pergi ke hutan, dia iseng-iseng dia. Iseng-iseng dia ambilin cibik, umpamanya tangkap cibik lagi dia bosan-bosan di rumah, entah lakak nyangku duduk kan. Ada terabang cibik hinggap di dongnya umpamanya, tangkap dia. Dia iseng-iseng. Oh, ya. Laki dipretelin kan, dicabut kaki sigi, lah kayak sayap dicabut sigi, lah kayak bering tali, bering benang lagi kan. Tang kebetulan ada benang bagas baju ngeti jurai ya. Bering benang lah kayak ikat di tangan, ikat di kayak bano batang rumput. Lah kayak diburung-burung dia, lah kan lah dia nak terbang kan. Ayo iseng-iseng ya, bisa jadi ya. Allah marah, Allah marah, ya azab ya kalau lahir anak uh, entah dan berkaki kan kita tidak tahu, entah kaki yang cacat, ya bisa jadi. Tapi bukan berarti yang cacat ya laki iseng-iseng, belum tentu. Karena yang cacat yang ujian banyak, ujian, azab kan kita kan tahu musibah. Musibah kan cobaan, cobaan, lah kayak keteguran, azab kan ya kita ya. Allah alam kan ya. Jadi sudah semata-mata kalau anak ngano, anak cacat berarti dulu dia gedaan. Ya bisa jadi kita iseng-isengnya. Lah kayak kita nyucukkan apa yang pemain yang dan sesuai dengan syariat lah kita cucukkan macam-macam lah dan tanpa bismillah kita menyiram mengubuhkan tempat-tempat orang kita cucuk-cucuk pancang-pancang yang merusak-merusak mungkin bisa jadi kan merusak halaman orang pagar kita bisa jadi Allah azab dengan melalui anak kita lahir kalau ya bisa jadi tapi daan daan kita bawakan kita daan kita sambung hubung-hubungkan dengan yang daan boleh ngunci lah daan boleh narik ke anak lah Allah jadi di mana kita nak aja kan kalau kita oke lah ya kalau kita memang dalam Islam hukumnya gaya iya di mana kita nak aja kan kerja di mana kita siap yang boleh dan tuh aja baru-baru tuh itu cerita sedikit ini kalau nggak salah deh kawan bukannya kawan akrab sih kawan kenal lagi lah kalau nggak salah dia S2 bukan SD SMP S2 untuk sarjana dia waktu kami iya gotong royong masa apa ya lah kayak nyucukkan apa kayak lama lalu deh ngapain tak ada nyucukkan aku laki ku bini ku lagi unting nunnya tak bolehnya Ileleng kalau hidup ini punya Allah S2 masih percaya yang gini. Oke lah kita percaya kalau dalam hal yang gaib ya penting harus. Tapi kita gali, kita pelajari. Ada enggak ajarannya dalam Islam? Dia tidak masuk di akal ya si karena dalam agama Islam kan sumeng logis ya masuk di akal. Walaupun dia gaib tapi masuk di akal. Contohnya kan alam gaib jin kita masuk di akal ini sesuai dengan syariat sesuai dengan dalil sesuai dengan kenyataan ada gangguan itu bukti ada jin gitu orang kesaungan dia mongek gitu berarti jin yang ngomong lagi ya mas real dia masuk lagi ngapitang bisa ada tak nampak ngapitang bisa tapi terasa ngapitang tak nampak ngapitang bisa terasa contohnya angin kita kan bisa mati angin tapi terhasil kita iyalah jin apa kan ya bukti realnya teh walaupun gaib tapi itu gaibnya yang ngade-ngade yang silang yang dari mana ya dasarnya si tiba-tiba meyakini seperti itu dan dia yakin awas kalau dia yakin bisa jadi kata Allah kalau dia yakin karena dia mendoakan dalam hatinya aku nyucukkan anak kelak biniku anak tuh dan dia dan bismillah lagi jadi merusak yakinan kita akidah kita rusak jangan lupa dengan bismillah lupa dengan doa-doa padahal kita
kalau dalam berdoa tuh kadang-kadang yang kita langgar pun masih Allah selamatkan ya. Kalau dalam hukum Islam ya, kalau memang ada ya di dalam hukum Islam ya, kita langgar pun kalau kita bismillah ataupun kita kadang masih Allah selamatkan. Nah, hukum Allah kita langgar kadang-kadang tak sengaja pun Allah masih selamatkan. Nah, itu dah lah melanggar hukum Allah dan sesuai dengan hukum Allah. Dan bismillah aja pikiran lagi jahat. Kalau aku dan memotong ayam lah kak, memotong ayam tuh lah kak ya anakku lahir kalau tuh tinggi yang bermasalah tuh napasnya tuh tuh tenggorokan macam-macam pikirannya. Lalu seuzon anak silang berprasangka buruk kalau aku lahir gitu, anakku lahir dah. Jadi Allah izinkan karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya. Dan ken tah selawat ke ya Allah selamatkanlah anakku, ya Allah jadikanlah anakku, doa itu macam-macam kan. Setiap mak tidur kan bacakan bini, usapkan di bini, baca al-fatihah macam-macam ruqyah supaya dan terketik jin ya. Yang disunahkan kan jaga ya nak tidur, bangun tidur dibacakan laki membacakan bininya lagi paut kan jaga dia ya wallahu alam kan memangnya. Nah, ya sunahang dibacakan ayat tiap hari kan dia yang betul itu. Lalu macam-macam kan dan boleh narik itulah dan boleh mengumpe itulah ingatkan ya mak-mak bapak-bapak yang masih nakaskan anak seperti ya benantunya, tolong dikaji lagi bertanya kan ustaz nak ni siapa kau ya nyuruh dulu tak boleh lah ustaz nak kayaknya tolong bukan saya mengajari, bukan saya menggurui, tapi kita berbicara tentang agama, akidah kita ya. Nah, saya pun tidak tahu apa-apa tapi Pak Ustad kan ya Pak Ustad. Nah, jadi kawan-kawan tuh ataupun bapak-bapak ibu-ibu percaya dengan mana? Percaya ustadznya ataupun percaya jak gedolok gaya, jak newanku gaya. Newanmu dari mana? Tah, newanku dari mana ke? Nah, kalau tanya newannya, entah aku yang nyuruh gedolok. Aduh. Di mana? Jadi kita mudah tuh Islam tuh mudah. Cukup bertanya kan Pak Ustadz dah. Kalau si dalilnya berarti tidak usah dikajakan ya. Berarti yang ngade-ngade. Kalau ngade-ngade hati-hati hukumnya. Nah, sudah ngade-ngade hidup tuh ya. Kita ngomong silahkan kalau sesuai dengan yang kita omongkan suki, tapi mudah ngade-ngade suki nak kita dengan orang. Pada ngade dia ya, pada ngade. Yang apa ke Allah kan? Kita mengade-ngadekan hukum. Allah sedangkan Allah memberikan hukum tuh tiba-tiba kita ubah gitu. Kemana akidah kita ya? Kita ngaku tuh Islam, kau apa Islam? Lagi kau ajaran Islam lah. Dan mau dipadahkan macam-macam kan? Bukan aja skala orang ada kalau di TV ataupun di YouTube menyimpang dari ajaran Islam, bukan aja kita demo padahal kita seorang dan sadar bahwa kita menyimpang dari agama. Nah, banyak hal-hal yang menyimpang dari agama yang dan sesuai dengan syariat. Allah menyuruh gitu. Nafkahilah istrimu dengan baik itu. Tiba-tiba datang ke masyarakat dan boleh. Kalau akimu binimu gitu. Jadi kita nak kerja apa? Sedangkan kita kewajiban kita menafkahi istri, anak istri. Tiba-tiba berbulan-bulan, bertahun-tahun kita tidak bisa kerja karena kerjaan kita di sini aja. Bawa ke kerja lain pun tetap ada, narik baut lah kalau macam-macam ya. Yang keyakinannya kuat seperti ya tolonglah dikaji lagi ya. Bukan saya menggurui, tapi terus terang saya merasa itu harus diberitahu kepada kawan-kawan, tentunya kawan saya yang di Facebook, di WA, di YouTube. Ada juga saya YouTube Oke. Mungkin penjelasan saya sampai situ aja dulu karena udah panjang, udah hampir 20 menit. Kalau kalau ada di YouTube tolong subscribe, komen yang baik-baik, like ya, share ya, dukung channel tuh. Mudah-mudahan kebaikannya selalu kita dapatkan.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.